Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, kembali MDMC menyapa Bapak Ibu di seluruh tanah air untuk menyambut Roadshow to GPDRR 2022 yang nanti akan diselenggarakan di Bali. Dan tentu MDMC selalu menjadi mitra baik pemerintah, dalam hal ini adalah BNPB, untuk terus mengarus utamakan gerakan pengurangan risiko bencana di Indonesia. Kali ini kita hadir dan bergembira sekali karena di kesempatan yang baik ini Bapak Sestama BNPB, Bapak Lili Kurniawan yang selalu setia bersama dengan relawan di seluruh Indonesia untuk bersemangat menghadapi potensi ancaman bencana di Indonesia. Untuk itu mari kita mulai acara kita di siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, dan yang muslim mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, yang kita hormati bersama Ketua MDMC PP Muhammadiyah Bapak Budi Setiawan, yang kita hormati bersama Bapak Sestama, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Bapak Lili Kurniawan, dan para narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita, Bapak Yogi Asmoro, yang nanti akan bercerita baik bagaimana pemberdayaan ketangguhan di Palu pasca gempa dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian juga Ibu Eni Wati Wahyu yang juga nanti akan sharing mengenai konsepsi masyarakat tangguh bencana. Dan tema kita kali ini adalah tentang masyarakat tangguh bencana untuk bagian upaya dari kebersamaan membangun ketangguhan bangsa negara Indonesia. Masyarakat yang berada di bawah tentu dan berada pada daerah rawan bencana, pada daerah yang memang benar kemudian daerah yang memiliki potensi bencana memiliki kesempatan besar untuk menangguhkan agar terhindar dari ancaman bencana. Untuk itu, mari kita mulai dan mohon berkenan untuk memberikan opening Bapak Sestama BNPB, Bapak Lili Kurniawan. Kepada beliau kami haturkan waktunya. Semoga Pak Lili. Baik, terima kasih Pak Budi. Terdengar suara saya, Mas Budi? Terdengar jernih, Pak. Oke, baik. Mungkin karena laptopnya baru ini, Pak. Jadi mohon maaf. Ya, baik. Setelah ini, ya oke, moga Pak. Ya, ini saya langsung paparan atau hanya ngasih sambutan? Nggak terdengar, Mas? Oh, sorry. Langsung paparan, Pak. Langsung paparan. Baik, baik. Terima kasih, Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba langsung saja karena mohon maaf nih waktunya tidak banyak yang saya bisa share. Nanti saya izin nanti Pak Budi untuk segera pindah ke rapat yang lainnya begitu. Saya coba kok nggak bisa masuk ya. Mohon maaf nih. Boleh saya ganti laptop lagi sebentar? Ini ternyata filenya nggak bisa masuk sebentar. Baik. Atau bisa kita bantu Pak Lili share screen dari sini? Oh gitu ya. Baik, ya. Baik. Saya kirim dulu ya filenya ya. Saya tunggu filenya, Pak. Mohon maaf, ini saya kirim saja. Ups. Oh ini ada bisa sebentar. Recording in progress. Maaf, saya ganti laptop aja Mas Budi. Baik, waktunya bisa dapat gitu ya. Saya dikasih akses untuk buka file, oke. Maka. Baik, Mas, udah terlihat Pak? Sampun, sudah. Baik, mohon maaf nih, saya
belum belum siap tadi sebenarnya karena ganti-ganti laptop ini. Baik, terima kasih atas waktunya dan saya sampaikan penghargaan untuk MDMC yang sudah membuat acara yang luar biasa mengenai Road to GPDRR 2022. Saya ingin menyampaikan saja mengenai uncertainty dan masyarakat tangguh. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan paparan-paparan saya sebelumnya. Ini terkait dengan bagaimana sebenarnya ketidakpastian itu menjadi bagian yang harus kita pikirkan dari sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu negara kita adalah negara yang luar biasa, indah begitu. Saya pinjam charger untuk ini, ya. Nah, di mana kita ini berada di Katulistiwa dan tanah air kita ini ternyata memang terbentuk dari satu peristiwa alam. Saya tidak mengatakan ini bencana, tapi satu peristiwa alam yaitu gerakan-gerakan yang ada di lempeng tektonik dari 4 lempeng tektonik dunia. Kita tahu peristiwa alam apa yang terjadi adalah gempa bumi dan tsunami. Saya masih mengatakan gempa bumi dan tsunami adalah peristiwa alam, karena belum tentu ini akan jadi bencana. Saya ingin menyampaikan bagaimana kemudian kita menyatakan bahwa itu bencana atau tidak, ini karena dari adanya korban atau tidak, begitu. Nah, kita sudah berupaya untuk mengidentifikasi apakah tingkat kerawanan dari peristiwa alam tersebut. Ada beberapa metode yang selama ini dilakukan oleh kita semuanya. Yang pertama adalah karena peristiwa itu adalah peristiwa yang berulang, maka ilmu titen kalau bahasa Jawa itu digunakan. Oh, di sana itu pernah terjadi ini gempa bumi. Oh, pernah terjadi tsunami dan sebagainya. Yang kedua yang selama ini kita selalu dengar adalah melakukan prediksi, modeling. Ya. Kita menghitung dengan indikator seperti ini, parameternya ini, maka yang akan kemungkinan terjadi bencana adalah di daerah ini. Ini modeling yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang yang mendalami geospasial. Kemudian berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman yang dilakukan oleh banyak orang, misalnya Palu misalnya, ini apa saja sih, di mana tempatnya? Ini kita sebut sebagai literasi. Nah, model-model inilah yang kemudian saya ingin sampaikan, mulai kita lihat di manakah kita tinggal, di manakah kita beraktivitas. Nah, BNPB sudah menyiapkan yang namanya Inaris di sini. Nah, Inaris inilah yang kemudian memberikan informasi pada kita semua seberapa besar risiko bencana yang ada di sekitar kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana menjauhkan bencana dari masyarakat. Kemudian menjauhkan masyarakat dari bencana. Ini dua hal ini tidak mudah sebenarnya. Menjauhkan bencana dari masyarakat kan sebenarnya peristiwa alam itu sudah ada jauh sebelum masyarakat tinggal di negara kita. Kemudian jauhkan masyarakat dari bencana. Nah, ini juga tidak mudah. Ternyata banyak masyarakat yang memang tidak bisa dijauhkan dari bencana. Misalnya mereka yang tinggal di bantaran sungai yang setiap tahun rawan banjir. Kemudian, mohon maaf. Kemudian bagaimana masyarakat kemudian dijauhkan dari misalnya lereng Merapi yang masuk dalam KRB misalnya. Atau tempat-tempat lain yang sudah kita identifikasi, di situ ada potensi risiko, tetapi menjadi tempat-tempat bagi masyarakat untuk hidup dan berpenghidupan di sana. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Ini yang banyak kita lihat, apakah di tempat-tempat seperti Gunung Merapi, Gunung Semeru yang kemarin baru saja erupsi, atau ada awan panas guguran, misalnya ada yang menyebutkan begitu.
kemudian ada tempat-tempat banjir dan sebagainya. Apakah mereka mau pindah? Belum tentu mereka mau pindah. Nah, mereka hidup berdampingan dengan ancaman bencana. Boleh, boleh, tetapi harus ada syarat yang harus disiapkan dengan baik. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan dalam pawaran ini, bahwa apa yang menjadi pilihan bagi kita dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, maupun keputusan-keputusan yang dilakukan oleh masyarakat, ini akan dapat menciptakan bencana. Ini saya perlu garis bawahi. Keputusan atau kebijakan masyarakatlah yang kemudian menciptakan itu bencana atau tidak. Ini sangat tergantung dengan keputusan atau kebijakan yang diambil tadi untuk mempersiapkan dan meresponnya. Saya perlu sampaikan di sini bahwa inilah sebenarnya titik temu antara peristiwa alam dan bencana sebenarnya. Kita tahu daerah-daerah rawan tsunami itu, tsunami sebagai peristiwa alam, tapi kemudian kita tinggal di sana, peristiwa alam itu bisa jadi bencana bagi kita yang tinggal di daerah rawan tsunami. Ini yang dimaksudkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Peristiwa alam apapun non alam ini jelas-jelas adalah suatu ketidakpastian, uncertainty, ya, suatu yang tidak pasti. Karena tidak pastilah inilah yang kemudian banyak membuat kita panik, cemas dan sebagainya. Nah, uncertainty, ketidakpastian ini bisa dibagi dua, ya. Ini yang salah ketik nih yang di atas itu adalah ketidakpastian yang kita ketahui atau no uncertainty, ini masih unknown, dan yang kedua adalah unknown uncertainty, ketidakpastian yang tidak diketahui. Nah, akan sangat berbahaya sekali apabila satu bencana itu adalah satu ketidakpastian yang kita tidak tahu. Tetapi kita berharap walaupun dia tidak pasti, tapi kita bisa tahu. Nah, apa yang membedakan? Saya ingin menyampaikan satu peristiwa alam yang unknown uncertainty itu akan menimbulkan yang namanya panik, bingung, cemas, tidak tahu apa yang dilakukan. Dan ujung-ujungnya adalah tidak tahu apa yang dikerjakan sehingga timbul korban yang banyak atau dampaknya sangat besar. Nah, kita tentu tidak berharap ini bisa terjadi dalam konteks mengelola bencana alam. Karena kenapa? Karena ini ternyata konsep seperti ini tidak disiapkan dengan baik. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana dengan yang no uncertainty? Nah, no uncertainty inilah yang sebenarnya disiapkan. Ya, disiapkan dengan baik. Sehingga setiap masyarakat dia memiliki akses terhadap informasi, memiliki daya antisipasi, proteksi, adaptasi, dan pada saat pasca bencana dia bisa melenting balik. Sehingga tidak ada korban atau korban yang ada pun akan minimal, kerugiannya juga akan minimal. Nah, inilah yang kemudian menjadi pilihan-pilihan kita, pemahaman-pemahaman mengenai bencana. Apa yang terjadi di Palu beberapa tahun yang lalu misalnya, ada likuifaksi. Tentu ini adalah peristiwa alam yang unknown uncertainty. Gitu. Tidak diketahui, ketidakpastian yang tidak diketahui. Karena jarang sekali peristiwa itu terjadi. Dan beberapa ilmuwan kita tidak melakukan itu. Gitu. Kemudian saya ingin menyampaikan bagaimana dengan konteks disiapkan dengan baik. Dalam konteks global, ini adalah menyiapkan dengan baik ini adalah suatu kerangka yang selalu kita sebut sebagai pengurangan risiko bencana. Dan di Indonesia, ini dilakukan oleh multi pihak, termasuk kawan-kawan dari MDMC yang hari ini melakukan webinar. Terima kasih nih Mas Budi, Pak Budi, dan teman-teman dari MDMC yang melakukan acara ini. BNPB sendiri menggunakan istilah sebagai pentahelix, tapi sebenarnya ini adalah multi pihak atau multi helix. Saya ingin menyampaikan mengenai apa itu akses informasi yang menjadi prasyarat yang namanya masyarakat tangguh tadi. Yang pertama adalah akses informasi. Jadi informasi itu harus sampai pada masyarakat. Jadi informasi-informasi yang selama ini ada di kepala dari peneliti, ya, para pakar, kemudian hasil-hasil pengamatan dan sebagainya, ini harus sampai pada masyarakat.
dan kemudian digunakan sebagai pengetahuan oleh masyarakat itu untuk melakukan apa yang disebut sebagai pengurangan risiko bencana. Yang kedua, masyarakat harus memiliki yang namanya daya antisipasi, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi. Jadi kalau kita sudah tahu bicara mengenai ilmu Titan misalnya, kita sudah harus bisa mampu melakukan antisipasi terhadap apa-apa yang kemungkinan akan terjadi. Yang ketiga adalah daya proteksi, yaitu suatu kemampuan untuk melawan atau menghindar. Kalau ancamannya adalah letusan Gunung Merapi misalnya, dan kita tinggal di KRB 3, ya kita nggak boleh melawan, kita harus menghindar pada saat ada informasi dari BPBTKG, misalnya PVMBG, akan meletus misalnya, atau dalam statusnya awas, ya sudah harus menghindar. Jangan coba-coba untuk terus ada di sana. Ini adalah masuk dalam yang namanya daya proteksi. Kemudian daya adaptasi yang keempat, ini adalah kemampuan untuk mengadaptasi bencana dan dampak yang ditimbulkan. Kita harus mampu untuk melakukan ini, karena ciri-ciri dari masyarakat tangguh kita adalah daya adaptasi. Dan yang terakhir adalah daya lenting. Itu adalah kemampuan untuk pulih kembali setelah ditimpa bencana dan siap menghadapi ancaman baru di masa yang akan datang. Jadi tidak cukup hanya untuk build back better and safer, tapi memang harus ada and sustainability. Sustainability berkelanjutan untuk menghadapi ancaman baru, ya, yang saat ini belum terjadi. Inilah yang kemudian kita berharap masyarakat tangguh itu akan memiliki 5 hal ini tadi, mulai dari akses informasi sampai dengan daya lenting. Dan bagaimana peran pemerintah dan pemerintah daerah harus memfasilitasi ini. Masyarakat butuh jalur evakuasi yang bagus, maka siapkanlah. Nggak mungkin masyarakat menyiapkan jalur evakuasi itu sendiri. Butuh dukungan-dukungan dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Dan yang pasti lagi adalah dukungan dari peran dari multi pihak. Ini yang kemudian menjadi bagian yang penting bagi kita. Bapak Ibu sekalian, bencana itu terjadinya ada di komunitas, ada di masyarakat. Dan kita tahu salah satu tulisan dari Rajipso adalah 97% selamat dari bencana karena kapasitas komunitas. Ini penting dan menarik ya, bagaimana strategi-strategi yang kemudian harus kita lakukan. Dan kalau kita kemudian berkaca pada tulisannya Rajipso tahun 2012 ini, maka sebenarnya kita harus memperkuat yang ada di komunitas atau menjadi masyarakat tangguh bencana tadi. Di Sendai sendiri, kita tahu ada strategi-strategi yang dilakukan di sana. Kemudian bagaimana dengan di nasional, di negara kita? Secara nasional, ya kita adalah bagaimana ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Kemudian dalam konteks kabupaten kota, kita membentuk namanya kabupaten kota tangguh bencana. Kemudian untuk level desa, kita membentuk desa tangguh bencana. Nah, tapi bagaimana dengan komunitas yang selama ini belum diatur secara khusus dalam kebijakan yang dilakukan di Indonesia? Nah, kita akan membentuk komunitas yang tangguh terhadap bencana. Komunitas yang kemudian mampu melakukan hal-hal yang terkait dengan 5 hal yang saya sampaikan di depan. Poin-poin penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita siap untuk selamat. Jadi ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dalam konteks pertemuan pada siang hari ini. Yang pertama adalah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan keputusan-keputusan masyarakat. Itulah yang dapat menyelamatkan atau bahkan menciptakan bencana. Bencana itu bukanlah suatu yang alam atau non-alam, karena tergantung dari keputusan yang diambil untuk mempersiapkan atau meresponnya. Jadi kalau bahasanya sekarang ini kita masih mendengar bencana alam begitu, ternyata sudah dibicarakan di PBB bahwa tidak ada yang namanya bencana alam. Bencana ya bencana. Apakah itu diakibatkan oleh peristiwa alam atau peristiwa yang lain, itu bukan kemudian dijadikan satu informasi bahwa itu adalah bencana alam atau bencana non-alam. Jadi
intinya adalah bencana. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi ini antara masyarakat dengan pemerintah ini ternyata menjadi kunci utama dalam membangun komunitas yang tahan bencana. Karena pemerintah ataupun pemerintah daerah harus memfasilitasi yang dibutuhkan masyarakat dalam konteks kemudian membangun ketangguhan komunitas yang ada. Kita tahu seorang anak kecil yang ada di pinggir jalan besar itu sangat rentan terjadi kecelakaan atau mengalami kecelakaan. Tetapi ada seorang Mas Budi dari MDMC yang ada di sisi anak itu. Saya kok yakin anak itu akan selamat. Anak itu akan aman karena ada yang menjaga si anak itu. Nah, sekarang kita perlu menyiapkan budi-budi ini untuk kemudian menjadi bagian dari pelindung dari masyarakat yang ada di sini. Dan kenapa begitu? Karena pemerintah itu tidak 24 jam itu ada di kanan kiri dari masyarakat kita yang tinggal di daerah rawan bencana. Sehingga strategi yang dilakukan adalah memperkuat kapasitas dari masyarakat, menjadi masyarakat yang tangguh yang bisa kemudian mengayomi, melindungi tetangga kanan kirinya supaya mereka selamat dari bencana. Itu adalah kunci dari yang kita sering sampaikan, siap untuk selamat. Kemudian poin yang berikutnya, tidak seharusnya masyarakat ini menjadi tergantung juga pada bantuan pemerintah. Maka di beberapa tempat masyarakat sudah bisa menggunakan pengetahuan lokalnya, sudah menggunakan kearifan lokal dan juga modal sosial untuk meningkatkan ketangguhan yang ada di komunitasnya. Saya kira ini 3 hal yang penting yang sebenarnya selama ini banyak dilakukan di level-level komunitas kita, sehingga ketangguhan yang selama ini ya kita lakukan bersama-sama dengan multi pihak, selalu mengajak masyarakat membentuk yang namanya local leader untuk DRR. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konteks membangun masyarakat tangguh bencana. Mas Budi, saya kira singkat saja itu yang saya sampaikan, nanti kita akan diskusikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lili, Pak Sestama, luar biasa. Ya, ini salah satunya buku pelajaran SD, ini Budi harus dihidupkan kembali itu. Nah, ini udah lama sekali ini Budi dihilangkan. Baik, terima kasih Pak Lili. Ada poin penting tadi. Yang menarik adalah tadi Pak Lili di awal menyampaikan bahwa kita mesti living harmony with hazard kalau begitu ya. Jadi bukan lagi kemudian living harmony with disaster, tapi living harmony with hazard. Nah, ini saya kira menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa kita memang perlu beradaptasi dengan baik dengan potensi ancaman, karena semua daerah di Indonesia saya kira punya potensi, dan luar biasanya Indonesia sudah mulai menjadikan negara kita sebagai negara yang menjadi bagian dari tempat belajarnya para ahli dari berbagai negara untuk belajar bagaimana menangguhkan masyarakat ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang masyarakat. Tadi Pak Lili menyampaikan poin-poin penting bahwa kemudian ketangguhan masyarakat itu penting karena mereka memang harus berdaya di tengah ancaman bencana. Pak Lili, terima kasih matur nuwun kebersamaannya di tengah kesibukan beliau. Tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dari MDMC, dan webinar ini akan kita desain sampai dengan nanti Pak Mei 2022. Dan insya Allah nanti MDMC juga akan hadir di Bali untuk menjadi bagian dari suksesnya GPDRR di Bali. Makasih Pak Lili, Pak Sistama, matur suwun. Mohon izin. Baik, Pak Lili, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Lili, Pak Sistama. Berikutnya kita menuju ke Pak Budi Setiawan. Apakah Pak Budi Setiawan sudah bisa terhubung dengan kita, Pak Budi? Sekali lagi Pak Budi Setiawan, apakah sudah bisa terbuka speakernya sehingga bisa menyampaikan sambutan dan juga membuka acara kita ini? Ya, saya kira sampai detik ini Pak Budi Setiawan masih ada kendala ya, karena yang lain bisa membuka speakernya di perangkat beliau belum bisa. Sudah kita ask mute tapi ternyata perangkatnya belum terkonek dengan kita. Baik,
Kalau begitu kita merujuk ke pemateri kita di siang hari ini. Yang pertama adalah Ibu Heniwati Wahyu. Beliau adalah anggota divisi PRBKM DMCPP. Yang kali ini beliau akan memperkuat statement yang disampaikan Pak Li tadi itu tentang konsep dasar masyarakat tangguh bencana. Mbak Heni, kami persilakan sesinya, waktunya yang pertama, dan sesi yang kedua nanti akan disampaikan oleh Mas Yogi Asmoro untuk menyampaikan tentang praktik baik ketangguhan masyarakat di Sulawesi Tengah. Silakan Mbak Ini, dipersilakan. Mbak Eni? Ya, Mas Budi, mohon bisa dibantu share PPT-nya, Mas. Maaf. Boleh? Ya. PPT-nya sudah dikirim ke kita kan, Mbak? Ya, ke Mas Budi barusan. Oke. Tadi. Kita. Oh ya, baik. Baik, kita bantu Mbak Eni. Maaf, saya akan. Ya, monggo Mbak. Oke, matur nuwun Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati Pak Budi Setiawan, Ketua MDMC PP, dan juga yang saya hormati Pak Lili, Sesama BNPB. Perkenankan saya sedikit menyampaikan beberapa poin yang sebetulnya tadi juga disampaikan dengan sangat tegas dan jelas oleh Pak Lili ya. Saya mungkin lebih kepada bagaimana komunitas itu menjadi tangguh. Nah, next Mas. Berikutnya, nah ini jadi memang apa sih masyarakat tangguh atau bagaimana sih masyarakat tangguh bencana? Jadi jelas bahwa masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan baik dengan mitigasi secara fisik maupun non fisik dan kesiapsiagaan menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Selain itu juga masyarakat tangguh akan memiliki kemampuan beradaptasi ya untuk segera pulih kembali dari dampak bencana atau memiliki daya lenting ketika telah terjadi bencana dan bisa beradaptasi kemudian bisa lebih kuat menghadapi bencana berikutnya. Tadi juga disinggung oleh Pak Lili. Dan inilah sebetulnya secara sederhana gambaran masyarakat tangguh. Nah, kemudian bagaimana kita melihat antara masyarakat itu sendiri dan tadi strategi komunitas yang harus kita lakukan dalam rangka menguatkan ketangguhan itu sendiri. Berikutnya, Mas Budi. Ya, jadi kita bisa memulai dari mana saja dalam rangka menguatkan ketangguhan masyarakat atau menangguhkan masyarakat ya. Bisa dimulai dari individu atau keluarga, yang ini juga ada banyak program-program atau pendekatan-pendekatan bagaimana individu maupun keluarga punya peran penting dalam ketangguhan. Kemudian setelah keluarga dan individu ada komunitas atau community untuk bisa tangguh, dan kemudian dari komunitas kita bisa memperluas ketangguhan itu pada masyarakat. Nah, masalahnya mau dari mana? Kita tadi sebetulnya diberi sangat leluasa oleh Pak Lili. Jadi kita bisa berbuat dari mana saja, dari individu kita sendiri dan keluarga misalnya, atau dari komunitas atau masyarakat secara society ya. Nah, apa sih sebetulnya perbedaan-perbedaan ini? Kalau di individu atau keluarga jelas bahwa sasarannya memang pada orang-orang yang ada di dalam keluarga atau kita secara pribadi. Nah, sebelumnya Mas, jadi di komunitas, apa bedanya komunitas? Nah, memang
di masyarakat itu banyak terdiri dari komunitas-komunitas. Di sini kita highlight komunitas. Jadi mungkin di MDMC atau kita organisasi-organisasi non pemerintah bisa melakukan upaya-upaya ketangguhan masyarakat dari mana saja. Namun di sini saya ingin meng-highlight bahwa berangkat dari komunitas itu cukup strategis. Kenapa? Karena komunitas itu biasanya saya merasa ada relationship yang kuat ya. Ya, kemudian di komunitas ini juga ada terstruktur dengan baik, kemudian ada sebuah kebutuhan atau kepentingan bersama. Misalnya komunitas hobi, organisasi atau komunitas jamaah, begitu itu bagian dari sebuah strategi yang bisa menjadi gerakan-gerakan bagaimana menuju ketangguhan itu sendiri. Nah, sementara masyarakat tentu dengan keanekaragaman, kemudian juga kadang dibatasi oleh area geografis atau luasan-luasan yang secara teritorial bisa itu lingkup desa atau kelurahan atau lebih luas dari itu atau kawasan. Jadi ini sebetulnya bagian-bagian yang bisa kita masuki, kita dorong ketangguhan-ketangguhan itu bisa dari 3 komponen ini. Lanjut, Mas. Slide berikutnya. Ya, slide ya. Terima kasih, Mas. Jadi ini yang kita harapkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh itu ya, kita bisa melalui dengan komunitas-komunitas yang ada, kemudian juga bagaimana antara individu atau keluarga, komunitas dan masyarakat itu saling terhubung dan akhirnya menjadi sebuah ketangguhan bersama. Jadi ini salah satu strategi saja dari mana saja kita bisa memulai ketangguhan itu. Nah, berikutnya Mas. Kemudian bagaimana strategi berbasis komunitas ini? Kita bisa ada 3 tahap ya yang menjadi strategis. Yang pertama ini adalah penyadaran kritis, yang kedua pengorganisasian, dan berikutnya adalah penguatan jaringan ya atau berjejaring. Nah, di penyadaran kritis itu sesuatu hal yang sangat fundamental. Jadi di sini memang upaya-upaya pemberdayaan bisa berupa pelatihan atau melakukan kajian-kajian risiko. Tapi intinya bahwa di penyadaran kritis itu masyarakat atau komunitas yang menjadi sasaran itu punya pengetahuan, begitu ya, bisa mengenali kondisi lingkungannya, apa bahayanya misalnya, apa ancamannya, seberapa toleransi bila terjadi ancaman bencana. Maksudnya mampu mengatasi bencana itu. Mereka bisa tahu seberapa yang bisa diatasi oleh mereka dengan potensi yang ada. Nah, selain itu juga penyadaran kritis mendorong individu maupun komunitas itu bagaimana bisa melakukan perencanaan-perencanaan atau mampu merencanakan bagaimana upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan itu. Yang kemudian di sini kita juga ingin mendorong bahwa ketangguhan juga harus mau menerapkan apa yang sudah diketahui itu, apa yang menjadi pengetahuan tadi, kemudian direncanakan dan kemudian dipraktekkan. Jadi diterapkan pengetahuan itu bisa mengurangi kerentanan dan tentu meningkatkan kemampuannya, termasuk juga belajar dari pengalaman sebelumnya, misalnya sudah pernah mengalami bencana. Nah, yang kedua, tahap kedua adalah mengorganisasi. Nah, pengorganisasian itu kita mendorong bahwa
komunitas bisa melihat masalah dan kebutuhan secara bersama, kemudian juga ada kekuatan besar bersama, di mana sumber daya lokal bisa didaya gunakan, kemudian juga bisa memobilisasi sumber daya dalam rangka untuk peningkatan kemampuan tadi. Jadi pengorganisasian ini sangat penting, dan di organisasi itu tidak hanya berbentuk sebuah organisasi saja, tapi di sini lebih kepada ada kemauan bersama untuk melakukan upaya-upaya tadi. Bisa bentuknya forum, bisa bentuknya tim, atau bisa bentuknya pokja, bermacam-macam bisa kita lakukan. Yang penting ada organisasi untuk menggerakkan bersama-sama. Nah, setelah itu kita melakukan penguatan jejaring. Nah, di sini pada tingkatan yang lebih lanjut, jadi pengorganisasian kita semakin meningkat, atau organisasi memiliki kapasitas yang cukup sehingga mampu berkoordinasi. Kemudian juga organisasi atau bersama-sama mampu melakukan sebuah kerjasama atau lebih jauh kolaborasi dan sinergi. Bahkan mungkin juga bisa melakukan upaya-upaya advokasi terkait dengan kebijakan, apalagi dengan menyangkut tadi soal hidup dan kehidupan masyarakat, sehingga ini menjadi bagian penting di level penguatan jejaring ini. Nah, ya itu yang mungkin beberapa strategi untuk tahapan-tahapan bagaimana kita membangun komunitas yang tangguh. Berikutnya, Mas. Nah, ini apa yang bisa dilakukan di masyarakat tangguh, bagaimana strategi intervensinya. Nah, kita bisa agar efektif dan berdaya guna dan terstruktur, maka pendekatan program menjadi penting untuk dilakukan. Karena dengan pendekatan program ini orientasi pada kebermanfaat bagi seluruh masyarakat itu, atau seluruh komunitas, komponen-komponen yang ada itu bisa terpetakan. Kemudian juga dengan program tahapan dan strukturnya lebih jelas, dan kita lebih bisa menata bagaimana capaian-capaian atas proses intervensi ini. Yang tidak kalah penting adalah komponen berikutnya, di mana kita mendorong ketangguhan itu dengan sebuah pendekatan atau metode. Tentu karena ini berbasis komunitas, tentu pendekatan partisipatif itu menjadi pilihan yang baik dan bisa diandalkan, karena di sini kita membangun masyarakat atau komunitas untuk bersama-sama mengetahui apa sih kondisi geografis mereka tinggal gitu, bagaimana gitu, mungkin demografinya, mungkin juga sosial ekonominya, budaya, sumber penghidupannya, kemudian juga sejarah kehidupan di komunitas itu atau masyarakat itu. Jadi mereka menemukan sendiri, kemudian bisa merencanakan, dan kemudian bisa melakukan kerja-kerja, upaya-upaya yang lebih luas dan strategis. Nah, yang tidak kalah penting di dalam strategi intervensi ini adalah soal tata kelola atau manajemen implementasi. Nah, di tata kelola manajemen informasi ini tentu kita dengan strategi yang lebih baik, karena upaya-upaya ini adalah untuk mencapai strategi yang optimal, maka harus ada tata kelola dari perencanaan, kemudian di pelaksanaan, kemudian juga ada monef dan pembelajaran.
Jadi ini sebetulnya kita sudah banyak melakukan ya bagi teman-teman atau siapapun yang sudah biasa melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat, itu bagian komponen-komponen yang sangat penting. Saya kira lanjut Mas. Nah, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan, itu beberapa kunci, nanti mudah-mudahan bisa diskusi. Begitu Mas Budi, Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni atas paparan tentang konsep masyarakat tangguh bencana, dan tentu teman-teman sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Bu Heni tadi itu memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Sistama, Pak Ali tadi itu, dan nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan beliau, tetapi kita mesti simak dulu pemaparan sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Yogi Asmoro. Mas Yogi akan menceritakan bagaimana kemudian pembelajaran baik pemberdayaan ketangguhan masyarakat di Sulawesi Tengah, di Palu. Mas Yogi, kami persilakan. Oke, terima kasih Den Budi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Setiawan, Bapak Ibu Kurniawan, Sesama PNBP, Mbak Yuli, dan teman-teman. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk bercerita tentang praktik baik kegiatan pengurangan mohon izin saya untuk share screen, Mas Budi. Sudah bisa, Mas? Bisa langsung? Oke, udah terlihat. Jadi program yang saat ini kita laksanakan di Sulawesi Tengah terkait dengan kegiatan pemulihan. Ini adalah memasuki tahun keempat pasca kejadian tahun 2018. Mas Yogi, ada permintaan suaranya diperkeras sedikit. Oh, volumenya? Gimana? Oke. Sudah Nah, lebih bagus? Nah, ini udah bagus nih. Oke. Ya, program yang kita laksanakan di Sulawesi Tengah ini khususnya terkait dengan pengurangan risiko bencana. Jadi ada beberapa hal yang ini kita kombinasikan dengan kegiatan-kegiatan serupa dalam tataran atau dalam koridor untuk kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Secara umum ada dua kegiatan besar yang kita laksanakan. Pertama adalah kegiatan istana, dan yang kedua adalah kegiatan livelihood. Dalam artian yang livelihood ini adalah kegiatan pemulihan ekonomi. Memang dua program ini ketika kita biasa melaksanakan kegiatan-kegiatan biasanya berjalan secara terpisah, dalam artian tidak memiliki keterkaitan atau keterikatan antara dua program, tetapi di sini kami coba mengkombinasikan antara kegiatan-kegiatan pemulihan ekonomi dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko. Sehingga dalam konteks program yang saat ini kita laksanakan di Sulawesi Tengah, dua program yang kita laksanakan saat ini merupakan kombinasi atau perpaduan terkait dengan kegiatan pengurangan risiko bencana. Kita menyadari bahwa salah satu indikator kegiatan pengurangan risiko bencana adalah di indikator dasar itu adalah upaya sistematis pengatasian risiko manajemen bencana, yang ini juga termasuk kegiatan pemulihan ekonomi produktif. Sehingga dua program ini yang kita laksanakan di Sulawesi Tengah. Gambaran umum seperti yang saya sampaikan, jadi memang program kita ini dilatar belakangi kejadian bencana September 2019 di Sulawesi Tengah. Adapun program ini bertujuan untuk pemulihan baik dalam aspek ekonomi maupun juga penguatan komunitas. Mas Yogi, slide-nya bisa ditampilkan lebih besar gitu, slide-nya. Belum bergerak. Oh, belum bergerak? Oh, belum. Coba saya.
Mas Budi? Ya, sudah bagus. Ya, lanjut. Jadi program ini bertujuan untuk membangun ketangguhan masyarakat dengan pendekatan pemulihan ekonomi berbasis rumah tangga. Sebenarnya yang kita sasar pada aspek tataran kecil ekonomi adalah ekonomi rumah tangga atau ekonomi mikro dengan beberapa latar belakang usaha, dalam hal ini bisa usaha perdagangan, bisa komoditas, pertanian, dan lain sebagainya, serta implementasi kegiatan desa tangguh bencana. Nah, yang seperti yang saya sampaikan, dua program ini adalah kita coba untuk melakukan pendekatan terkait dengan pemenuhan indikator di sana yang salah satunya adalah penguatan aspek ekonomi. Kita sadar untuk melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana, ketika kita melakukan atau sasaran program desa tangguh bencana, tetapi secara umum kondisi masyarakat terdampak secara ekonominya itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Ketika kita melaksanakan kegiatan pemulihan di sana atau desa tangguh bencana, tetapi di aspek ekonomi juga masyarakat masih membutuhkan pendekatan bantuan ekonomi. Sehingga dua hal, kegiatan ekonomi dan desa ini kita lakukan satu dalam bentuk dua program. Rentang waktu kita laksanakan sejak Juni tahun 2019 sampai dengan nanti berakhir di 2022. Nah, di awal kita awali dengan kegiatan pemulihan ekonomi, ya kita mulai di Juni 2019, jadi sekitar 8 bulan setelah kejadian bencana. Yang ini kita akan selesaikan di bulan April 2022 yang kegiatan ekonomi, dan untuk program istananya ini sudah kita mulai sejak Oktober tahun 2000, sehingga total waktu program kita sekitar 30 bulan berjalan. Lokasi kegiatan kita ada di Kabupaten Donggala, tepatnya di Kecamatan Balesang, Kabupaten Sirenja, dan Balesang Tanjung. Total ada 21 desa dampingan. Nah, kita menyadari bahwasanya memang ketika kita mau melakukan implementasi program istana, tentu tidak bisa kita melihat desa ini hanya sebagai satu kesatuan atau satu bagian individu atau organisasi yang berada sendirian di satu wilayah, dan tentunya juga keberadaan desa ini pasti juga akan bersinggungan dengan desa-desa yang lain, sehingga pendekatan yang kita laksanakan telah menempatkan desa-desa yang ada dalam 21 desa ini menjadi satu bagian komunitas bersama, tidak hanya komunitas masyarakatnya tapi juga komunitas secara aspek pemerintahan di kecamatan dan juga di tingkat kabupaten. Nah, ini yang secara umum ada sasaran kita. Pertama adalah sasaran di tingkat desa dan sasaran di tingkat kabupaten dengan pendekatan partisipatif. Pertama di tingkat komunitas atau tingkat masyarakat kita melakukan atau menyasar di lingkup terkecil, dalam hal ini adalah keluarga dengan pendekatan livelihood, di mana sebagian besar untuk livelihood ini adalah kelompok perempuan sebagai penerima manfaat. Kemudian di aspek pemerintah, pendekatan yang kita laksanakan adalah penguatan di tingkat desa dan BPD. Kolaborasi ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemulihan ekonomi dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Adapun sasaran output, kalau kita melihat indikator hasil dari kegiatan-kegiatan di istana, dalam hal ini adalah dokumen KRB dan dokumen rencon di tingkat desa. Tentu dokumen ini tidak hanya berdiri sendiri sebagai satu produk ya, atau sebagai satu output kegiatan, tetapi ini juga sebagai sebuah proses di mana proses penyusunan dokumen KRB ini tentu juga melalui beberapa tahapan-tahapan, mulai dari kajian risiko sampai juga nanti di kegiatan-kegiatan penyusunan dokumen KRB desa. Di tingkat pemerintah, penguatan kita laksanakan di tingkat BPD. Dalam hal ini kita menyasar pada Pusdalok BPD. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan di tingkat BPD. Pertama adalah penguatan kapasitas Pusdalok sebagai bagian dari BPD, kemudian bantuan infrastruktur IT, dalam ini adalah perangkat untuk komunikasi dan perangkat untuk operator di Pusdalok Kabupaten Donggala. Kita bekerja sama dengan BPD dan juga di kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas ini
kita melakukan kegiatan asistensi, di mana kegiatan yang kita laksanakan dengan BPBD Kabupaten Donggala ini kita bermitra juga dengan Pusdalop Penanggulangan Bencana BPBD DIY sebagai kakak asuh ya, sebagai kakak asuh yang mendampingi sekaligus melakukan pelatihan pada BPBD. Pelaksanaan kita secara partisipatif, ada beberapa kelompok yang kita sasar, pertama kelompok perempuan sebagai penerima manfaat ekonomi, kemudian kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat desa, kita melakukan kegiatan-kegiatan atau dilaksanakan dengan melakukan membentuk Pokja atau kelompok kerja dan tim siaga desa, di mana Pokja dan tim siaga desa ini nanti yang akan memfasilitasi masyarakat, mendampingi masyarakat, dan juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam dokumen KFB dan Renton Desa. Nah, salah satu hal juga yang kita coba melakukan penguatan aspek pemerintahan dalam hal ini memang orientasi desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil. Tentu memiliki sebuah rencana kerja yang ini tertuang dalam dokumen RPJMDes dan sebuah ketertarikan bagi desa ketika program-program ini kita desain yang tentunya juga nanti akan berkontribusi pada pembangunan di tingkat desa. Dalam hal ini kita juga melakukan pendekatan terkait dengan mitigation grant, kemudian kegiatan terkait dengan EWS dan SID desa. Untuk yang mitigation grant ini menjadi menarik. Pertama adalah ketika secara umum desa selalu berorientasi pada kegiatan infrastruktur, justru yang menarik di sini di program yang kami laksanakan adalah ternyata sekitar 70% dari 21 desa ini justru tidak melihat ke aspek infrastruktur, sehingga bantuan yang sifatnya ini bantuan dana yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang ini selaras dengan dokumen KFB dan SPB desa terkait dengan kegiatan-kegiatan mitigasi yang bisa dilakukan oleh desa, justru banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya non infrastruktur seperti kegiatan-kegiatan pemulihan bantaran sungai, kemudian penanaman pohon bakau dan pengamanan abrasi di pantai yang semua adalah pendekatan non infrastruktur. Untuk kegiatan livelihood, jumlah penerima manfaat kita total ada 2.618 KK dan ada 14 kelompok produksi dengan jumlah total 449 orang. Totalnya ada sekitar 3.067 KK. 94% dari anggota kelompok penerima manfaat ini adalah kelompok perempuan. Bantuan berupa pemberian modal usaha rumah tangga, kemudian dari hasil MIL, dari hasil evaluasi, monitoring, dan learning yang kemarin kita laksanakan, 90% usaha mikro kembali berjalan setelah program. Jadi pada saat ini bisa dikatakan 90% kelompok dampingan yang kita bantu melalui kegiatan pelatihan ekonomi, wirausaha maupun keaksaran keuangan, alhamdulillah 90% usaha mikronya sudah mulai berjalan dan memulihkan pendapatan 70% dibandingkan pada saat terdampak bencana. Ini juga berkontribusi bagi program yang kita laksanakan untuk program Destananya. Sehingga kalau ekonominya juga ada pemulihan, ada perbaikan, tentu ini juga akan berkontribusi bagi kegiatan-kegiatan lanjutan yang kita laksanakan di wilayah tersebut. Nah, untuk yang Destana, implementasi kita laksanakan di 21 desa di 3 kecamatan. Beberapa poin yang kita tekankan di sana, pertama adalah pembentukan relawan desa, kemudian penyusunan dokumen KRB desa, penyusunan dokumen Renton desa, kemudian mitigation grant atau pembangunan infrastruktur berbasis pengurangan risiko bencana, early warning system, jalur evakuasi, dan SID. Nah, di beberapa outcome ini, beberapa memang menjadi sasaran di tingkat pemerintah desa, seperti mitigation grant, kemudian penyusunan dokumen, ini yang nantinya juga pasti akan melebur menjadi satu dalam perencanaan pembangunan regulasi desa, dalam hal ini dokumen RPJMDes dan RKP desa. Kemudian yang outcome di tingkat kabupaten, penguatan Pusdalop di Kabupaten Donggala, kemudian peningkatan kapasitas Pusdalop BPBD Donggala, dan hari ini juga bekerjasama dengan Pusdalop BPBD. Penyusunan dokumen Renton KFB
di tingkat kabupaten serta pembentukan FPRB di Kabupaten Donggala. Nah, yang pembentukan FPRB di Kabupaten Donggala ini yang kami saat ini masih berproses untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang potensial yang nanti akan tergabung dalam kegiatan forum di Kabupaten Donggala. Yang berikutnya adalah penguatan IT secara PT Kabupaten Donggala. Ini yang salah satu dokumentasi ketika Kabupaten Donggala kita ajak untuk melakukan kunjungan ke BPBD. Dalam hal ini juga tidak hanya sebatas kunjungan ya, sehingga memang ada beberapa indikator yang ini harus kita siapkan sebelum kita memberikan bantuan berupa peralatan dan infrastruktur. Salah satunya adalah BPBD Kabupaten Donggala ini juga sebagai operator yang secara tupoksinya mereka didampingi oleh BPBD untuk melakukan tugas-tugas keseharian sebagai secara BPBD. Kemitraan yang kita laksanakan di Sulawesi Tengah ini bersama dengan Swiss, kemudian di Kabupaten Donggala, Pusdatok BPBD, Arapi, Yayasan Yasalus, forum relawan setempat yaitu di forum relawan Desa. Ada hal yang menjadi pembelajaran luar biasa bagi kami ketika kita memulai kedua program ini. Terusnya memang awalnya masyarakat melihat bencana ini sebagai sebuah kepastian atau sebagai bahasa kita ya, bahasa fikihnya itu kan bencana dianggap sebagai sebuah takdir. Sehingga kalau kita melihat kembali tadi yang disampaikan Mbak Heni tadi, bahwasanya ini diawali dengan penyelidikan. Ini menjadi satu hal yang menarik ketika kita bisa memberikan pemahaman tentang yang minimal definisi bencana dan ancaman itu sendiri. Bahwasanya yang bersifat takdir itu adalah ancaman, bumi, longsor dan sebagainya itu adalah ancaman. Sehingga ancaman sebuah takdir karena memang akan selalu ada. Tapi yang bencana adalah bukan takdir karena bencana bisa kita kelola, bencana bisa kita antisipasi dan bahkan bencana bisa kita hindari. Sehingga dengan pendekatan pemahaman kepada masyarakat, nah yang masyarakat juga paham, sehingga ini juga mempermudah kita ketika kegiatan-kegiatan berikutnya termasuk kegiatan infrastruktur dan lain sebagainya, masyarakat akan melihat bahwasanya salah satu sumber ancaman di desa adalah terkait dengan pengurangan risiko bencana, khususnya terkait dengan mengurangi ancaman, sehingga tidak semua aspek untuk kegiatan pengurangan ancaman ini selalu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur. Itu aja mungkin Mas Budi terkait dengan pembelajaran kegiatan yang kita laksanakan di Sulawesi Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yogi. Tadi Mas Yogi sudah menyampaikan terkait bagaimana kemudian konsep-konsep ketangguhan masyarakat diimplementasikan di Palu pasca gempa dan likuifaksi ya. Dan tentunya ini semangat masyarakat, kalau kita kembali ke slide-nya Pak Lili tadi itu, bahwa semangat untuk ketangguhan, semangat kelentingan itu pasti akan lebih mampu terinternalisasi karena mereka merasakan betul bagaimana dampak kejadian bencana yang terjadi di Palu Sulteng ya. Baik Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya kembali tentang konsep masyarakat tangguh sekaligus implementasi yang tadi disampaikan Mas Yogi. Kami persilakan yang akan berdiskusi atau sharing atau apapun begitu untuk memberikan umpan balik atas materi dari Ibu Heniwati Wahyu dan juga Mas Yogi. Juga kalau ada yang akan disampaikan kepada Pak Lili juga dipersilakan. Pak Lili juga masih join bersama dengan kita ini. Dan nanti kita mohonkan Pak Budi Setiawan untuk menutup webinar sesi serial kedua kita ini bagi BDR menuju ke GPDR 2022. Monggo silakan teman-teman yang akan berdiskusi, kami persilakan bisa chat Zoom atau bisa raise hand untuk kita panggil dan memperkaya diskusi kita di siang hari ini. Silakan. Tadi sudah ada yang raise hand. Kami persilakan teman-teman yang akan bertanya atau berdiskusi, monggo silakan. Sharing juga boleh. Baik, silakan Kang Wanas. Monggo Kang. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini untuk Pak Lilik ya, Pak Lilik. Tadi disampaikan banyak hal tentang konsep masyarakat tangguh bencana. Ada 3 hal: menjauhkan bencana, menjauhkan masyarakat dari bencana, atau menjauhkan bencana dari masyarakat, atau hidup berdampingan. Sesuai dengan konsep pengurangan risiko bencana, di mana di sana ada ancaman, ada populasi, ada kerentanan, dan juga ada kapasitas masyarakat. Bagaimanapun kaitannya dengan kebencanaan, ruangan yang tersedia di kita, ruangan untuk hidup masyarakat itu memang semakin kesini kan semakin sedikit karena semakin berkembangnya jumlah populasi manusia. Saya tidak bosan-bosan bagaimana kita untuk mengurangi risiko itu dari sisi pengurangan ancamannya. Bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan bencana, tapi ancamannya semakin dikurangi, di samping memang memperkuat kapasitas atau kesiapsiagaan. Bagaimanapun kerentanan dan populasi itu semakin ke depan mesti bisa dikatakan semakin besar. Nah, hal ini saya sering menyampaikan berkaitan dengan bagaimana itu kita peduli terhadap lingkungan kaitannya dengan pengurangan ancaman, terutama ancaman-ancaman bencana hidrometeorologis. Kayaknya kita juga perlu itu Pak Lili, barangkali itu dulu karena memang waktunya juga ternyata sudah masuk asar Mas Budi. Oke, Mas Turun. Pak Lili, ini ada pertanyaan dan pernyataan dan mohon untuk diberikan tanggapan terkait dengan ruang publik yang semakin sempit, sedangkan ini juga menjadi persoalan dan mengurangi ancaman. Saya kira perlu. Monggo Pak Sestama, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Mas Budi, Pak Muanas, terima kasih Bapak. Jadi memang ya kalau kita bicara mengenai konteks pengurangan risiko bencana, itu memang harus melihat 3 hal paling tidak, yaitu apa itu ancamannya, kerentanan, dan juga kapasitasnya. Tadi yang Bapak sampaikan kaitannya dengan ruang yang semakin kecil, kemudian penduduk yang semakin banyak, ini tentu akan berdampak pada penggunaan lahan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau semuanya ini harus tertumpu di Jawa misalnya. Di Jawa sekarang ini jumlah penduduknya memang paling padat di antara pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Dan tentu dengan bertambahnya jumlah penduduk ini akan bertambah pula sebenarnya daerah-daerah resapan yang tadi Bapak bicara mengenai konteks hidrometeorologi. Dan hidrometeorologi ini kaitannya dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan. Dan kerusakan lingkungan karena memang bertambahnya jumlah penduduk, ini sepertinya dari beberapa penelitian memang ekuivalen. Jadi penduduk yang banyak itu lingkungannya biasanya itu rusak, dan rusaknya lingkungan ini kemudian berimbas pada saat terjadinya peristiwa alam lagi, yaitu hujan yang selalu kita tunggu-tunggu begitu. Hewan-hewan juga nunggu, tumbuhan juga nunggu gitu, tapi kadang-kadang disalahkan karena terlalu lebat dan sebagainya. Padahal lingkungan kita juga rusak. Daya dukung lingkungan kita juga tidak lagi mendukung sama seperti zaman waktu dulu. Gitu. Sungai-sungai yang tadinya 10 meter lebarnya, dalamnya 3 meter, sekarang tinggal 5 meter lebarnya, dalamnya 1 meter. Tentu daya dukung sungai ini juga akan terimbas dari kerusakan lingkungan yang ada. Sehingga pada saat hujan dengan durasi yang sama, ini juga mengakibatkan kemana-mana meluber airnya, sehingga sering kita sebut sebagai banjir. Banjir kita katakan sebagai bencana pada saat dia bertemu dengan masyarakat, mengakibatkan korban, kerugian, dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah di kita, Pak. Sehingga apa yang kemudian kita harus lakukan, ya dalam konteks masyarakat tangguh adalah masyarakat yang mampu kemudian menjaga. Tadi saya menyebutkan daya antisipasi. Ya. Antisipasinya itu harus dilakukan. Antisipasi itu kalau jangka panjang itu mirip pencegahan, mirip mitigasi, mirip kesiapsiagaan. Ini yang kemudian dilakukan. Kalau kita tidak melakukan itu ya akan sulit
Karena tadi di 3 pilihan tadi yang Bapak juga sebutkan tadi oleh Pak Mu'anas tadi, ada pilihan terakhir adalah hidup berdampingan dengan ancaman tadi. Kalau kita hidup berdampingan dengan ancaman itu ada syaratnya, yaitu kita harus melakukan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana tadi. Kalau tidak, ya kita tinggal nunggu waktu kita kena bencana. Itu Pak, terima kasih Pak Mu'anas, Mas Budi, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Lili. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu, maka kita akan akhiri dan menutup. Pak Budi Setiawan, Ketua MDMCPP, berkenan untuk menutup serial kedua webinar PRB MDMC ini menuju kepada GPDRR 2022. Moga Pak Budi Setiawan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya bisa masuk. Tadi ada kesulitan, nggak tahu kenapa berulang-ulang nggak bisa masuk, dan kemudian saya off dulu, ternyata baru bisa masuk. Sekali lagi mohon maaf Pak Lili, terima kasih banget yang telah memberikan satu arahan yang luar biasa kepada teman-teman MDMC sehingga kemudian menambahkan pemahaman. Webinar ini seperti disampaikan oleh Mas Budi tadi merupakan langkah-langkah menuju puncak acara GPDRR, ya, Global Platform for Disaster Risk Reduction. Ada satu yang menarik ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah GPDRR, maka kemudian tidak sekedar menjadi tuan rumah adalah pemerintah Republik Indonesia, tapi kita ingin betul yang menjadi masyarakat Indonesia yang siap akan DRR. Ini menjadi hal yang menarik. Maka ini semacam roadmap gitu, berbagai kegiatan kita agendakan, menyadarkan masyarakat melalui relawan MDMC dengan berbagai webinar ini, sehingga kita sadar bahwasanya dengan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ajang internasional tersebut, ini menunjukkan kesiapan masyarakat Indonesia dengan disaster risk reduction. Dulu saya masih ingat betul ketika di tahun 2000-an, ketika kita masih sibuk dengan tsunami Aceh, kadang-kadang kita bangga Indonesia ini terletak di ring of fire, dengan segala macam bencana, kadang-kadang masih muncul semacam itu. Indonesia itu etalase bencana, tapi kemudian kita sadar bahwa bencana-bencana itu betul merugikan dan mempunyai risiko yang tinggi. Oleh karena itu tema DRR, pengurangan risiko bencana kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah nampak segera masyarakat, terutama organisasi-organisasi relawan, menjadikan tema pengurangan risiko bencana adalah satu tema pokok dalam kegiatan-kegiatan. Karena kita yakin apabila kita memang mampu dalam pengurangan risiko bencana, maka kemudian ketika harus terjadi bencana, maka risikonya akan semakin kecil. Ini yang nampaknya PR ini belum selesai menurut saya Pak Lili. Jadi kita masih semuanya harus kita sosialisasikan, nggak perlu kita menunggu bencana. Tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Lili ketika kesiapsiagaan jangka panjang dan mitigasi ada sesuatu yang kadang, sekali lagi mohon maaf, kadang memang agak membosankan gitu ya. Tetapi kesadaran kita melakukan mitigasi kesiapsiagaan yang sangat panjang, maka akan terasa ketika terjadi bencana yang sesungguhnya. Karena kemudian saya masih ingat betul ketika erupsi Merapi 2010 kita masih evaluasi ada kesalahan, maka apabila ternyata ada erupsi lagi di masa-masa mendatang kita akan lebih mengerti. Erupsi Semeru dengan jumlah korban yang di bawah 100, hanya kita 50, ini saya sangat bersyukur dia sudah ada kesiapan. Meskipun kemudian recovery-nya ini juga sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Namanya ke depan, selain pengurangan risiko bencana, maka kemudian rehab recovery ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan sebaik-baiknya agar supaya apa masyarakat bisa dengan cepat kembali pulih untuk keadaan normal lagi dan bisa berkegiatan dalam ekonomi sosial kemasyarakatan. Ini nampaknya yang nanti pada saatnya akan menjadi satu tema yang sangat penting, bagaimana organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti MDC dan lainnya bersama-sama dengan pemerintah dalam ini BNPB atau KL lainnya kemudian berupaya rehab recon, karena saat ini rehab recon di Semeru namanya masih belum lancar istilah saya, meskipun kita sudah mendorong bagaimana kita kerjasama dengan baik. Pengalaman di Palu kita coba juga, karena kemudian rehab recon yang di Palu sampai sekarang pada tahap pembenahan ekonomi namanya cukup berhasil. Ini ya kemudian juga saya ingin nanti rehab recon itu juga dalam rangka DRR juga ini menjadi menarik. Jadi semua kegiatan kebencanaan baik dalam tahap pra bencana, dalam tahap respon bencana ataupun dalam tahap
pasca bencana, rehabilitasi dan rekon ini juga semuanya dalam ada rangkaian pengurangan risiko bencana. Itulah yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan sambutan webinar ini. Mohon maaf dan terima kasih yang besar-besar pada Pak Lili dan pembicara yang lain. Tadi saya dengan Mas Yogi menceritakan bagaimana Mas Yogi masih sibuk di Sumatera Barat, demikian juga Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah pasca gempa 2018 dan kemudian gempa Sulawesi Barat di 2020. Ini sesuatu yang kemudian menjadikan kita semakin mengerti apa yang sudah lakukan. Terima kasih dan marilah dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan semangat untuk menyambut Global Platform Disaster Risk Reduction pada bulan Mei nanti, yang sesungguhnya bukan hanya pemerintah yang menjadi tuan rumah, tapi kita semuanya bersiap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Kita tunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengerti pengurangan risiko bencana. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Setiawan yang telah menutup acara kita di siang hari ini. Pak Lili, perlu kami sampaikan bahwa yang hadir di sini ada teman-teman dari MDMC Aceh, Padang, Medan, Lampung, kemudian terus Jawa, Kalimantan, ini juga dari NTT, Papua, dan seterusnya, termasuk Ambon, Maluku juga hadir, dan seterusnya. Jadi hampir merata di seluruh Indonesia hadir. Budi, dan mereka, monggo, silakan Pak Lili. Ya, baik. Pak Budi Setiawan, Pak Ustadz ini. Terima kasih tadi juga kawan-kawan dari MDMC, dari seluruh Indonesia yang tadi Mas Budi sudah sampaikan. Ini kami atas nama BNPB sangat berterima kasih dengan adanya webinar ini. Ini menunjukkan dukungan yang luar biasa dari kawan-kawan MDMC. Saya hanya mengingatkan saja, event GPDRR nanti di bulan Mei nanti, ini adalah kerja-kerja kita bersama. 10 tahun yang lalu, kita bersama-sama sudah sukses menyelenggarakan namanya AMCDRR tahun 2012 di Yogyakarta. AMCDRR ini menyepakati yang namanya Deklarasi Yogyakarta. Deklarasi Yogyakarta ini adalah untuk peningkatan kapasitas lokal dalam pengurangan risiko bencana. Nah, inilah yang kemudian akan kita pertanggungjawabkan bersama-sama setelah 10 tahun Deklarasi Jogja itu di Bali. Jadi karena ini nanti Deklarasi Jogja ini adalah peningkatan kapasitas lokal, jadi tema yang diambil mengenai masyarakat tangguh ini sangat relevan. Saya berharap nanti bisa mewarnai kawan-kawan dari MDMC untuk dibawa semua pengalaman-pengalaman terbaiknya. Kita bersama-sama bergandengan tangan, kita adalah host country, jadi tuan rumah. Jadi kita nanti akan menjadi bagian dari penyelenggara ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah mulai 10 tahun yang lalu. Saya berharap kita nanti akan bareng-bareng di sini bertemu dengan rekan-rekan kita dari negara-negara yang lain untuk kemudian menceritakan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama. Itu Mas Budi, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Sestama. Sekali lagi kita MDMC tentu akan selalu menjadi mitra baik dari BNPB dalam usaha-usaha mengarusutamakan gerakan PRB di Indonesia. Dan mari terus kita akan sambut menuju kepada Road to GPDRR di Bali. Pak Sistama, minggu depan tema kita adalah tentang SPAB. Jadi kalau tema hari ini Mas Tana, Masyarakat Tangguh Bencana, tema minggu depan adalah tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nanti kita akan undang Dikdasmen PP Muhammadiyah dari yang membawai sekolah-sekolah Muhammadiyah hadir. Kemudian tema berikutnya Rumah Sakit Aman Bencana dan seterusnya sampai GPDRR akan berlangsung. MDMC akan menyemarakkan GPDRR, MDMC akan selalu menjadi bagian yang terindah BNPB untuk pengarus utama PRB di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan nilai-nilai implementasi nilai tentang ketangguhan masyarakat tadi silakan kemudian diimplementasikan di seluruh daerah di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang tangguh menghadapi bencana. Mohon maaf sekali lagi Lafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Recording stopped. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.